api dan debu kota ini, kami bernyanyi di sini. Putuskan urat malu dan bernyanyi tanpa ragu, wajah-wajah menatap jemu. Bukannya kami malas bekerja, kesempatan belum ada. Bukannya kami tak mau usaha lowongan, karena kami telah sia-sia. Setiap manusia memiliki pandangan hidupnya. Demikian juga halnya dengan kebahagiaan hidup, yang serentak orang akan menjawab hidup mapan dengan tolak ukur kecukupan finansial. Walhasil, orang-orang berlomba memenuhi kebutuhan finansialnya. Persaingan dan terciptanya ruang pemisah antara orang yang berduit dengan yang melarat. Buat strata bawah, kemampuan hanya dambaan yang selalu berujung dengan kekecewaan dan pembalasan dengan mengusung jargon anti kemapanan. Anti kemapanan suatu idealisme atau pandangan yang mengambil posisi berlawanan dengan prinsip-prinsip yang berlaku di tengah masyarakat sebagai agenda sosial, politik, dan ekonomi. Di Amerika, Eropa, dan Australia, gerakan ini menolak Perang Vietnam yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dengan menyerukan perdamaian dunia. Bentuk protes mereka dengan berpakaian nyentrik dan unik. Lalu, bagaimana dengan kaum anti kemapanan yang kita kenal dengan istilah punk di Indonesia? Mereka tidur sembarangan di emperan-emperan toko, teras rumah orang, bahkan menjarah makanan di warung-warung, menumpang kendaraan dengan memaksa, hidup lontang-lantung, dan masih banyak hal-hal lain dengan sikap anarkisnya. Bagaimana dengan sikap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, keadilan, solidaritas dengan sesama, kecuali kelompok mereka saja? Padahal, awal lahirnya idealisme ini sebagai kritikan sosial terhadap pemerintah atas kemerosotan moral pelaku politik, meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas yang tinggi, membuat lirik-lirik lagu sederhana dengan pesan-pesan propaganda perlawanan dengan hidup memberontak pada ketidakadilan penguasa, sehingga anti kemapanan dianggap sebagai suatu usaha kemajuan untuk tidak cepat puas terhadap tatanan kemapanan yang sudah tercapai. Pada praktiknya, kaum anti kemapanan di Indonesia mengalami pergeseran makna, bukan sebagai bentuk perlawanan untuk mencapai kebaikan, malah menciptakan pemuda-pemudi malas, enggan berusaha, pemabuk, dan brutal. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang menjarah, sehingga anti kemapanan yang berdefinisi positif awalnya berubah menjadi tindakan yang berorientasi negatif. Mereka sepertinya dendam kepada orang-orang mapan dengan mengkritik kemapanan kaum marginal, fokus kepada penderitaan atas kegagalan hidup mapan, berimplikasi kepada perasaan menderita dengan menyalah-nyalahkan orang yang sudah mapan, tanpa ada hasrat untuk berubah menjadi lebih baik. Suatu sentimen berlebihan yang berakibat memperburuk keadaan untuk diri mereka sendiri. Terkurung oleh kemiskinan, kelaparan, kekurangan, yang mau tak mau hidup timpang akan memicu perbuatan anarkis.
konsep anti kemapanan yang salah kaprah hanya menciptakan struktur baru berbau omong kosong belaka. Bukankah itu namanya memperburuk keadaan? Struktur baru yang tidak mengkonter isu kemiskinan, malah menciptakan kesenjangan sosial. Intinya, anti kemapanan bukan berarti menolak hidup mapan seperti yang terdapat di lirik-lirik lagu mereka. Tak lebih, isinya berupa cacian dan makian akan kemapanan. Tapi, maknanya menolak semua aturan-aturan yang tidak bersahabat dengan kebebasan hidup, kebebasan berpikir dan berkarya di tengah kehidupan masyarakat. Anti kemapanan bukan berarti hidup di jalan-jalan tanpa uang, lalu terlihat miskin. Itu namanya memiskinkan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab.